di 349.800 jadi 309.800. Untuk yang Inspira dari 379.800 jadi 345.800. Khusus pemesanan hari ini sama Dwi untuk tipe yang Journey itu akan dikasih iPad Air. Ini dia unitnya, Jetour tipe Dashing. Dari bagian depan udah kelihatan kalau ini mobil dari brand Jetour karena ada emblemnya Jetour di bagian atasnya atau di bagian kap mesinnya. Ini warnanya warna putih dan juga di sini kerennya, lebih bagusnya lagi dilihat dari grillnya ini ya, eksklusif dan juga lebih modern. Sudah dilengkapi juga dengan kamera 360 di bagian sebelah sininya. Itu lampu utamanya, dia ada di sebelah sini. Ini ada lampu jauh dan juga lampu dekatnya, serta lampu sen dan juga lampu DRL-nya dia ada di sebelah sini. Terus ini keren banget nih ya, di bawah dari lampu ada nuansa-nuansa lebih tegas dari mobil ini. Dia nyatu dengan grill yang ada di depannya. Di bagian bumpernya ini dia menggunakan warna black dove dan juga ada black glossy-nya di sebelah sininya nih ya. Jadi perpaduan warna black dove dan juga black glossy untuk di bagian bumpernya. Coba kita lanjut di bagian mesinnya. Ini dia tampilan mesin dari Dashing. Dia sudah dilengkapi dengan cover mesin. Mobil ini memiliki transmisi DCT atau dual car transmission. Mobil ini dia memiliki tenaga itu 156 PS dengan torsi di 230 Nm, berkapasitas 1500 cc. Sebelum kita lanjut ke bagian samping, jangan lewatkan promo dari Jetour tipe Dashing. Halo Jetour Family, perkenalkan aku Dwi dari Jetour Aneka Bekasi. Mau informasikan pada kalian semua promo terbaik untuk tipe yang Dashing. Kita Dashing ada dua. Tipe Dashing Journey itu ada promo dari harga di 349.800 jadi 309.800. Untuk yang Inspira dari 379.800 jadi 345.800. Dan kalian kalau yang mau kredit, kita lagi ada promo bunga 0%, cicilan ringan, DP ringan, dan juga kita lagi ada promonya 50-50, itu 50-50, itu tanpa bunga loh. Dan untuk khusus pemesanan hari ini sama Dwi, untuk tipe yang Journey itu akan dikasih iPad Air. Jangan lupa ya, SPK-nya sama Dwi. Ini tampilan dari Jetour tipe Dashing di bagian samping. Dia ini berjenis SUV. Dia sudah dilengkapi dengan over fender yang setara dengan bodi. Dia menggunakan velg ini dua warna, warna abu-abu dan juga warna silver. Dia memiliki profil ban di 235/55 ring 19. Untuk mobil Jetour tipe Dashing, dia juga sudah memiliki double disc untuk pengeremannya itu sendiri. Serta di bagian spionnya ini dia sewarna dengan bodi, sudah dilengkapi dengan lampu sen dan juga ada kamera 360 di bagian spionnya. Serta dia sudah memiliki blind spot monitor di bagian kacanya di tipe Dashing. Yang kerennya itu di bagian handle pintunya, dia menyatu dengan bodi mobil Dashing itu sendiri. Jadi kita nggak bisa buka secara manual, harus menggunakan kunci dari mobil itu sendiri. Jadi mobil ini safety banget. Nah, di bagian kacanya ini dia ada list warna chrome. Dia mengotak nih. Jadi di bagian sisi-sisi kacanya ada list warna chrome dari depan hingga ke ujung bagian belakang. Nah, di bagian bawahnya ini ciri khas dari mobil SUV. Ini warnanya warna black dove dan juga ada list warna black glossy. Kurang lebih seperti ini dari bagian samping Dashing. Coba kita lanjut ke bagian belakang. Ini tampilan dari belakang, dia terlihat lebih berkelas ya.
karena dia ini ada garis-garis tegasnya dari mobil racing itu sendiri. Dia keren banget di bagian lampunya ini. Desainnya di sebelah sini, ini sebelah kiri, dia seperti bumerang. Dia sudah dilengkapi juga dengan tailgate spoiler dan juga ada head mount stop lamp di sebelah sininya. Serta di bagian kaca belakang ini sudah dilengkapi dengan rear defogger. Untuk kaca sebelumnya sendiri dia menggunakan kaca film Lumar dengan kecerahan 60% di bagian kanan, kiri dan juga belakang, serta 40% di bagian depannya. Nah, di sini ada tulisan Jetour dan juga di sini ada kamera 360 di bagian bawah dari emblem Jetour itu sendiri. Dan juga sebelah kanan ini ada emblem Dashing. Di bumpernya ini dia warnanya black dove. Ini reflektornya ini panjang banget. Dari sini sampai ke bagian hampir ke tengah-tengah nih untuk reflektornya. Dan juga ini ada warna black glossy atau list black glossy di bagian bumper bawahnya. Ini terlihat lebih sporty untuk bumper dari Jetour tipe Dashing itu sendiri. Coba kita lihat di bagasinya. Nah, ini dia sudah full elektrik untuk membuka bagasinya, jadi nggak perlu capek-capek lagi. Ini bagasinya dia juga luas banget. Nah, ini juga ada tempat penyimpanan juga atau kompartemen yang lumayan gede. Di sini juga ada toolkit-toolkitnya seperti dongkrak dan yang lainnya juga. Nah, enaknya juga di sini sudah dilengkapi dengan lampu cabin atau lampu bagasi. Jadi kalau kita mau nyari barang itu nggak susah lah ya. Nah, di sini juga ada buat kita. Nah, kita nutup tirainya ada juga nih di dashing. Jadi seperti ini. Jadi nggak barang-barang yang kita taruh di bagasi itu nggak bakal kelihatan. Kalau kita udah selesai, tinggal kita balikin lagi aja. Oke. Jadi dia terlihat rapi. Coba kita lanjut ke bagian interiornya. Ini dia desain dari pintu dashing. Di atasnya ini dia masih hard plastik. Nah, di sini keren banget. Coraknya ini seperti corak-corak kayu dan juga di sini ada emerald slide-nya juga. Nah, ini untuk handle pintunya dia warnanya warna chrome dan juga di sini ada Twitter serta di sini sudah soft touch juga. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini kalau kita naruh barang di sini, kita ngambilnya gampang. Bisa dari sini. Ini juga lega banget. Serta di sini sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga ada speaker di sebelah sininya. Untuk pengaturan power window-nya dia sudah full elektrik. Coba kita masuk ke bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya ini di sebelah sini dia ada lubang angin. Di bawahnya ada kisi-kisi AC dan juga ada list warna merahnya. Serta di sini juga sudah soft touch di bawah kisi-kisi AC. Nah, di bawahnya lagi ini dia ada list warna silver dan juga ada warna abu-abunya. Di bawahnya ada image light. Nah, di bagian bawahnya lagi ini ada beberapa pengaturan. Ini buat spion. Yang ini buat active stability control dan di sini buat auto leveling atau pengaturan lampu depannya kita bisa atur tinggi rendahnya. Di sini ada beberapa level. Ini dari 0, 1, 2 dan 3. Jadi ada 3 level pengaturan. Nah, karena ini mobil matic dia hanya ada 2 transmisi, rem dan juga gas. Terus di sini buat ngebuka kap mesin di sebelah sininya ya. Nah, yang kerennya lagi di pengaturan joknya nih. Dia sudah full elektrik buat sliding, buat reclining dan juga di sini buat pengaturan yang ada di punggung kita nih. Pengaturannya sudah full elektrik. Ini juga bisa buat adjustnya juga sudah full elektrik. Coba kita nyalain mesinnya. Di sini buat engine startnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ada tulisan Jetour ketika kita nyalain mobil Jetour itu sendiri. Dia sudah full digital buat MID-nya. Di sini juga ada animasi mobil Jetournya itu sendiri. Nah, ini buat kilometernya dan di sini buat RPM-nya. Terus di setirnya ini juga enak banget. Dia sudah full kulit. Terus di sebelah kanan ini ada pengaturan buat volume, ada buat ganti channel, ada juga mode di sini.
Ada buat angkat telepon serta matikan telepon juga. Ada juga buat voice comment. Nah, di sini modenya ini buat voice comment ya, guys. Nah, di sini ada mode buat voice comment, bisa kita matiin, bisa kita nyalain juga. Serta di sebelah kiri ini ada pengaturan buat cruise controlnya, dan juga ini buat kembali atau media yang ada di sini nih. Kita bisa atur juga. Nah, ini banyak banget pengaturannya. Bisa kita setting di bagian steering switch sebelah kiri untuk MID-nya. Nah, untuk head unitnya sendiri dia nyatu dengan MID. Yang lebih kerennya lagi, mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kita bisa merasakan sensasi manualnya untuk lampunya di sebelah sini dan juga untuk wipernya di sebelah sininya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tilt sama telescopic steering. Nah, ini tinggi banget pengaturannya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan posisi driver atau posisi mengemudi kita. Coba kita lihat di bagian head unitnya ini. Nah, ini tampilan dari menunya. Ini banyak banget aplikasi. Ada bantuan penggunaan, pengaturan sistem. Coba kita lihat. Nah, di sini ada buat Bluetooth dan yang lainnya. Terus di sini buat telepon. Dia sudah support Android Auto dan juga Apple CarPlay. Ada preset media, di sini juga ada AC. Nah, ini kurang lebih tampilan AC-nya dari head unit itu sendiri. Terus di sini juga ada pengaturan kendaraan. Nah, ini banyak banget pengaturan kendaraannya. Kita bisa ngebuka bagasi juga secara otomatis dari sini. Terus di sini pengaturan buat kaca spion juga bisa kita setting. Kalau kita lock langsung kebuka nggak spionnya. Kalau kita lock spionnya langsung kebuka atau ketutup, itu kita bisa setting juga. Di sini juga ada jendela. Ini bisa buat kontrol kaca atap atau buat sunroof dan juga panoramiknya. Di sini juga ada mode mengemudi, itu bisa eco dan juga bisa sport. Dan di sini juga ada mode kemudi daya. Ini ada nyaman dan juga ada sport. Kita bisa setting juga. Di sini ada lampu bagian luar, banyak banget ya pengaturannya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan ambient lights. Ini kita bisa turunin buat brightness-nya. Kita bisa juga terangin. Terus kita pencet ini, kita nyalain. Kita rubah ke alunan monokromatik, kita bisa rubah di sini ya. Oke, sesuai yang kita mau. Di sini juga ada buat kamera 360-nya, yang kita pencet aja. Nah, ini tampilan dari kamera 360-nya. Ini bagian depan, kita bisa pencet sininya juga. Ini bagian paling bawahnya depan, dan juga ini paling bawah belakang. Bisa kita pencet dari sini, dan juga ini kita bisa setting juga untuk pengaturan AFM-nya. Oke, jadi udah full semuanya di sini ya pengaturannya. Terus juga di bawahnya ini untuk kisi-kisi AC-nya, dia ini ada warna abu-abu yang nyatu dari bagian pilar sebelah kiri sampai sebelah sini. Jadi nyatu banget, jadi terlihat lebih modern karena dari pintu sebelah kanan sampai pintu sebelah kiri itu terlihat nyatu. Nah, ini untuk kisi-kisi AC-nya ada 3 arah semburan yang gede banget. Jadi kita bakal kedinginan di mobil ini. Kita bisa setting sesuai yang kita mau tapi ya. Ya, untuk ini pengaturan AC-nya dari sini juga bisa. Oke. Dia sudah full elektrik. Nah, di sini ada tempat pengecasan yang sudah support USB Type A dan juga ada soket tambahan juga. Ini kalau kita nggak mau ngecas kita bisa tutup juga. Nah, kalau kita mau ngecas tinggal kita pencet. Ini udah nyaman banget. Sama di sini sudah support wireless charger. Nah, yang keren itu dari persnelingnya, ini modelnya keren banget. Nah, ini tinggal kita pencet aja di sini buat kita mengoperasikan persneling dari mobil dashing. Nah, untuk P-nya kita tinggal pencet di sini ya. Untuk parkirnya. Serta di sini juga ada electric parking brake di sebelah sini. Terus di sini ada buat lampu hazard dan juga ada auto hold. Jadi banyak banget fitur keselamatannya, dan juga di sini ada
traction control kalau kita mau di turunan itu biar dia nggak terlalu laju atau dia bisa turun secara perlahan. Tuh ada di sini juga. Terus di sini juga bisa buat volume, terus buat kembali, dan juga bisa buat matikan layar. Nah di sini bakal mati layarnya, dan juga di sini ada buat menu home. Jadi kita bisa nyeting semuanya ada di sini juga. Nah di sini ada kompartemen yang lumayan cukup. Dia juga sudah dilengkapi dengan armrest di sebelah sininya. Nah ini kalau kita pencet, dia ada console box. Ini yang lumayan dalam. Terus di sini juga dia sudah cooling box. Jadi sini ada arah semburan dari AC itu sendiri. Kalau kita naruh air yang minuman dingin tuh ya, di sini dia bakal bertahan lama banget. Atau minuman yang kita bawa nggak dingin, dia bisa jadi dingin di mobil ini. Jadi nyaman banget. Nah di dashboardnya ini dia juga sudah soft touch. Jadi kalau kita pukul ini sih beda. Kalau dia hard plastik dia tek 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 gitu. Jadi beda materialnya. Nah ini hard plastik ini. Nah ini soft touch. Dia juga ada jahitan aslinya di sini. Serta di sini juga ada list warna merah yang nyambung ya dari sebelah sini sampai sebelah ujung atau di bagian dari head unitnya itu sendiri sampai di kisi-kisi AC. Nah, di sini juga sudah soft touch. Nah, di sini ada nuansa-nuansa seperti corak diamond atau desain diamond juga di sebelah sininya. Jadi kita ngelihatnya tuh jauh lebih enak lah memanjakan mata. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, atau kompartemennya juga lumayan luas di mobil ini. Luas banget. Terus di sini ada kaca bagian tengah atau kaca belakang. Dia ini sudah auto dimming untuk kacanya itu sendiri. Dan juga untuk lampu cabinnya, ini kebetulan kita lagi ngesutnya itu sudah mendekati jam 6 ya, atau sudah jam 6, jadi lumayan gelap. Nah di sini untuk lampu cabinnya dia sudah full LED, jadi ngebantu banget. Terus juga yang kerennya tuh desain visor. Nah, ketika kita buka, dia sudah ada kaca dan juga ada lampunya. Ini lampunya sangat menarik karena di sini ada desain seperti di pegunungan. Jadi kita terasa tuh adem banget kalau kita lagi ngaca di mobil ini ya. Ini bagian driver serta di bagian passenger juga sudah ada. Jadi ada di sebuah sun visornya itu nuansa-nuansa pegunungan. Di sebelah kanannya belum ada hand grip. Di sebelah kirinya dia sudah dilengkapi dengan hand grip. Nah, kita bisa lihat nih, di sini sudah panoramic sunroof. Jadi panjang banget. Kita bisa tutup dari sini. Nah, ini untuk tirainya. Kita bisa tutup setengah. Kita kalau mau full tinggal kita pencet sekali lagi. Nah, ini bakal ketutup full. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena kita butuh pencahayaan, kita buka dulu untuk panoramiknya. Nah, kita buka full. Nah, oke, ini sunroofnya. Dia ada beberapa pengaturan. Yang pertama, kalau kita mau ngerokok tuh ya, ini bisa banget karena di sini ada, kita cuma kebuka sedikit buat asap rokok keluar. Kita pencet lagi, ini bakal kebuka semuanya untuk sunroofnya. Nah kalau kita mau nutup tinggal kita turunin aja sekali, dia udah otomatis ketutup untuk sunroofnya itu sendiri. Nah yang kerennya itu paling di image nya udah full mengelilingi mobil ini, serta joknya ini juga keren banget, udah jok kulit. Oke, coba kita lanjut ke bagian baris kedua. Di bagian baris kedua ini kurang lebih sama aja ya. Kalau di bagian pintunya ini masih hard plastik, ada corak-corak atau nuansa kayu. Itu handle-nya ini warnanya chrome, beda dengan yang lainnya. Di sini juga sudah ada Twitter, serta di sini ada garis-garis jahitan asli. Ini menambah nuansa eksklusif di mobil ini, dan dia juga sudah soft touch. Nah, ini mobil sudah voice command di semuanya nih ya. Dari semua pintu sudah voice command juga.
Jadi kita yang voice command nggak cuma di bagian driver atau passenger depan, passenger belakang juga sudah bisa voice command. Dia sudah dilengkapi juga dengan door pocket yang lumayan banyak, dan juga ada speaker di sebelah sininya. Nah, untuk legroomnya ini dia masih ada 4, lebih dari 5 jari. Ini aja posisinya masih mundur ya. Jadi kalau kita dimajukan lagi untuk kursinya ini atau kita sliding ke depan, ini jauh banget. Jadi bisa rebahan di sini. Untuk legroomnya juga masih ada 9 jari. Jadi ini nyaman banget. Serta di bagian belakang dari jok ini ada kompartemen juga. Di sebelah kiri dan juga sebelah kanannya sama. Di sini ada arah semburan angin atau kisi-kisi AC ya. Di sini pengaturannya ada dari sini juga untuk kisi-kisi AC bagian baris kedua. Serta di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan cukup. Serta ada tempat pengecasan yang sudah support USB Type-C dan juga USB Type-A. Serta di bawahnya ini juga ada tempat penyimpanan. Jadi banyak banget tempat penyimpanan atau kompartemen di mobil ini. Nah, ini kalau cuman duduk berdua, dia juga sudah ada armrestnya. Nah, dilengkapi dengan cup holder juga di sebelah sininya. Jadi kalau cuma berdua ini nyaman banget duduk di mobil ini. Kalau bertiga juga nyaman karena masing-masing baris di kedua ini sudah dilengkapi dengan headrest. Dari bagian kiri, tengah, dan juga sebelah kanan sudah ada headrestnya masing-masing. Ini juga ada lampu cabinnya di baris kedua, jadi juga terang banget. Serta ada hand gripnya juga di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Itu tadi review gua untuk Jetour tipe Dashing. Ini mobilnya udah keren banget. Jadi teman-teman kalau tertarik buat beli mobil Jetour tipe Dashing karena harganya juga murah banget, itu cuma 300 jutaan, sudah lengkap juga, ada panoramic sunroofnya juga. Bisa langsung hubungi ke marketingnya, yaitu Kak Dewi di nomor di bawah ini, karena promonya juga sangat menarik. Tetap ikutin gua terus di channel gua, Brody.